Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 3, demikianlah dikatakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Kepentingan banyak orang lebih utama dari kepentingan diri sendiri. Inilah suatu ajakan, suatu arahan yang ditujukan kepada setiap orang percaya supaya tidak melulu, tidak selalu memikirkan untuk dirinya sendiri. Tidak hanya mementingkan pikiran sendiri atau perasaan sendiri. Karena banyak sekali terjadi, kita menganggap bahwa kita itu adalah orang yang paling penting dan harus dipentingkan. Padahal sesungguhnya, kita juga harus melihat bahwa orang lain juga adalah hal yang terpenting yang harus kita pentingkan. Karena tidak ada orang yang tidak penting di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bagaimanapun dia dan seperti apapun kondisinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai orang percaya, yang pertama sekali yang hendak kita hidupi adalah mari kita hidup untuk Tuhan. Mari kita hidup untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, maka yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita atau orang lain. Karena ketika kita bisa menyenangkan Tuhan, maka otomatis semua orang pasti akan disenangkan. Tetapi terkadang kita lupa. Kita membuat orang lain senang, tetapi sebaliknya membuat Tuhan berduka. Karena kita menjadi orang yang akhirnya adalah orang-orang pencari muka. Ketika kita di depan orang, maka kita akan memuja-muji dia, mengangkat-angkat orang, bahkan kita akan menjadi orang yang munafik. Ketika di hadapan orang banyak, maka kita akan seperti orang yang rajin, orang yang saleh, orang yang berkelakuan baik, tetapi sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu menusuk dari belakang dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita rubah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya ketika kita melakukan sesuatu hal, itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan diri sendiri, dan jangan pernah mencari pujian dari orang lain dalam suatu tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan yang baik, bukan untuk pujian agar orang lain mengatakan, ah, ini dia orang baik. Kalau kita melakukan yang namanya perhatian, atau kita melakukan yang namanya suatu empati kepada banyak orang, bukan berarti kita mau dikatakan bahwa kita adalah orang yang sosial. Tetapi kita mau melihat semua yang kita lakukan itu adalah teladan yang telah diberikan oleh Kristus, supaya kita melakukan hal yang baik tanpa harus dipuji oleh orang lain. Tetapi kita melakukan itu karena Allah sudah memberikan itu kepada kita terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perbuatan apapun yang kita lakukan, jika itu adalah untuk suatu kepentingan, maka akan jatuh kepada kesia-siaan. Maka kita akan jatuh kepada kekecewaan. Kita akan jatuh kepada ketidaktulusan. Maka belajarlah untuk tulus melakukan segala perilaku, tindakan yang kita hidupi hari ini. Jadi jangan pernah mengatakan kalau aku baik supaya ada orang baik kepadaku. Tidak. Tetapi berbuat baiklah karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
maka yang kita perlukan, tindakan yang perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, hendaklah rendah hati. Rendah hati. Sehebat apapun orang memujimu, tetap kalau kita dimampukan oleh Tuhan untuk membantu, maka apa yang kita lakukan itu adalah karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Maka tetaplah rendah hati. Yang kedua adalah, mari kita lebih mengutamakan hal kebersamaan daripada kepentingan diri sendiri. Karena kebersamaan itu lebih mengasikkan daripada kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal individualisme itu sedang merasuki setiap pikiran kehidupan kita. Orang lain tidak lagi bisa merasakan kebersamaan. Karena ketika kita bisa berjanji bersama, tetapi semua orang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Karena itu, lihat, mari kita koreksi kembali kehidupan kita. Mari kita lakukan pola hidup mengutamakan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena disitulah kita mau melihat bahwa hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita haus pujian, janganlah kita haus kepentingan, tetapi hari ini lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan dalam kerendahan hati dan mengutamakan kepentingan bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang mengingatkan kami agar kami hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami dan juga pekerjaan kami agar semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja dan kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.